Pak, kayak saya juga mengajarkan kepada anak saya Pak ya, agar dia itu gemar membaca. Saya tidak paksa loh Pak, anak saya untuk membaca sesuatu yang subjeknya saya pilihkan. Saya bebaskan Pak. Karena apa? Kalau anak tidak diberikan kesempatan untuk memilih bahan bacaannya sendiri, akhirnya anak merasa bahwa hal ini adalah suatu paksaan Pak. Bukan suatu kesenangan. Karena sesuatu yang dipaksa bagaimana sih Pak? Kita ikhlas nggak ngejalaninnya? Ya nggak ikhlas. Ya apalagi dalam hal membaca juga Pak, sama. Saya biarkan gitu, misalnya saya sama anak saya datang ke toko buku. Saya bilang ke anak saya, nak, cari deh buku yang kamu suka. Ya kamu baca-baca, terserah nanti kalau kamu memang pengen bukunya, bawa ke ayah. Nah, di situ kan anak saya berikan kepercayaan Pak. Ya memang sih yang dia bawa bukunya kadang judulnya aneh-aneh gitu Pak. Komik gitu ya. Bukan komik aja. Dia waktu di usia masih SMP kelas 1 dia beli buku Pak tentang dunia bela diri. Misalnya paling pernah dengar Kava Marga? Capoeira pernah. Ini istilahnya kayak ilmu bela diri dari Israel Pak. Oh. Ya. Memang saat itu sedang tren. Tapi saya juga waktu itu saya tanya, kamu bener nih serius mau beli buku ini? Kamu tahu dari mana nak? Tahu dari internet, ya kan? Oh ya udah, kalau kamu pengen ya sudah. Saya nggak ngelarang dia Pak. Terus saya nggak meremehkan dia. Saya pengen anak saya ini terpuaskan rasa keingintahuannya dia. Karena kalau kita ingin Pak membangun kebiasaan membaca kepada anak-anak kita, biarkanlah mereka yang memilih topik bacaannya Pak. Jangan kita pilihkan. Agar terpuaskan rasa ingin tahunya dia. Tetapi kalau kita datang ke toko buku, anak kita paksa misalnya, kamu kalau beli buku, bolehnya buku pelajaran ya. Kalau nggak matematika, kimia, biologi, IPA, IPS, di luar itu nggak boleh. Di luar itu dibilang bukan membaca Pak. Jadi bagaimana Pak anak-anak kita ini akan gemar membaca? Mereka di sekolah udah dipaksa belajar matematika, ya di toko buku pun dipaksa baca matematika lagi Pak. Nah, jadi di sini ada kesalahkaprahan Pak di dunia pendidikan kita. Akhirnya tertular kepada para orang tua yang mereka nggak sadar Pak. Ketika mereka mematikan rasa keingintahuan anak-anaknya, akhirnya mereka secara langsung Pak mematikan masa depan anak-anaknya Pak. Bagaimana sih Pak anak-anak kita ini bisa sukses di masa depannya kalau mereka itu nggak gemar membaca Pak? Mereka itu senangnya misalnya lihat TikTok terus. Iya. Ya. Sesuatu yang remeh-temeh gitu Pak. Mereka tidak pernah dibiasakan untuk belajar yang memang serius gitu Pak. Misalnya seperti gemar membaca, ya. Mereka istilahnya rasa keingintahuannya itu sangat besar. Mereka berusaha mencari sesuatu tuh ya sesuai dengan keingintahuan mereka. Akhirnya ketika kita rangsang seperti itu Pak, kita sebagai orang tua ini deh pasti akan lebih ringan Pak tugas kita. Kita nggak pernah lagi susah Pak nyuruh anak-anak kita itu untuk gemar membaca. Karena anak kita berikan kebebasan. Nah jadi di sini Pak PR-nya. Kalau kita sudah melihat nih dunia pendidikan di Indonesia ini kacau balau. Kita sebagai orang tua itu harus mau Pak belajar bagaimana sih cara mendidik anak-anaknya. Jadi jangan anak kita sudah dihancurkan di sekolah, kita hancurkan lagi di rumah. Bagaimana anak kita ini bisa berkembang, Pak? Secara intelektualitasnya, kecerdasannya, potensi dirinya. Susah, Pak. Makanya saya nggak heran, Pak. Coba deh Bapak lihat deh. Yang biasanya juara Piala Nobel, Pak. Kebanyakan orang Asia, apa orang Barat, Pak? Orang Barat. Kenapa, Pak, menurut Pak Alfi? Kalau iya, sebentar. Ada beda ya. Ada yang juara Olimpiade fisika. Piala Nobel, maksud saya. Nobel bukannya Olimpiade. Iya, kalau Nobel kebanyakan orang Eropa atau Amerika.
Nobel. Nobel, Ya, orang oke. barat maksudnya, misal orang Jerman atau Ya. orang Eropa lah ya. Tapi kalau olimpiade fisika gitu misalnya jangan Asia, Pak. Nah, Daripada sekarang matematika. kalau menurut Pak Afi, lebih worth it juara Piala Nobel atau juara Olimpiade, Pak? Kalau Yang olimpiade kan ada manfaatnya deh iya. untuk masyarakat luas. Kalau Nobel kan itu kan suatu penemuan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak ya, Iya. seluruh dunia bahkan ya. Kalau olimpiade itu kan hanya untuk ya gengsi sekolahnya atau mungkin orang yang bersangkutan juara olimpiade udah selesai kan. Iya. Mungkin orang-orang nggak berdapat manfaat langsung dari itu. Sepertinya Nobel lebih ini Pak, lebih Pastinya, bermanfaat Pak. Buat apa sih kita juara sesuatu hanya mengejar gengsi, Pak? Seharusnya kan kita lebih bangga, Pak, kalau dengan kita menjuarai sesuatu itu banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dari karya kita. Seharusnya itu, Pak, tujuan pendidikan kita. Bagaimana kita menghasilkan anak-anak didik kita yang bisa memanfaatkan potensinya agar banyak orang-orang di luar sana yang merasakan, Pak, manfaatnya. Jadi jangan dibalik gitu, Pak. Kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar apa, Pak? Agar hanya memuaskan egonya saja. Nah, ini jadi banyak PR, Pak, di dunia pendidikan kita. Karena saya bingung kenapa dari awal, ya, sudah jelas gitu, Pak, founding father kita tuh malahan pengennya dengan Indonesia yang sudah merdeka ini, itu lebih meningkatkan lagi, Pak, dunia pendidikan ini. Dalam hal potensi setiap anak bangsa, Pak. Nah, tetapi ini nggak kejadian, Pak. Kita malah lebih sibuk justru di dunia kurikulum saja. Ada UN apa nggak ada UN? Iya, gitu ya. itu kan nggak penting banget, Pak. Apakah dengan ada UN, nggak ada UN itu akan lebih memperbaiki kualitas SDM kita? Iya enggak. Apa kita hanya bangga gitu kalau kualitas SDM kita dilihat dari anak-anak kita tuh bisa hafal ya kepanjangan dari MPR DPR Atau juara olimpiade gitu. ya, atau juara olimpiade, atau yang tadi Pak Afi bilang kan bisa perkalian atau tambah-tambahan tanpa dia harus mikir lagi dengan cara dihafal. Apakah itu, Pak, tujuan pendidikan kita? Ya enggak harusnya. Ya enggak kan. Nah, kalau menurut saya, Pak, memang kalau pemerintah tidak serius, Pak, dalam menanggapi hal ini semua, ya sudah, ini PR para orang tua. Ayo, kita kembali lagi, apa sih yang anak-anak kita ini butuhkan untuk masa depan mereka? Apa sih potensi diri mereka? Nah, dari situlah kita mulai gitu, Pak, memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita. Kita jangan berpangku tangan, Pak, terus kita berharap anak kita sukses dengan sendirinya, tanpa ada peran orang-orang dewasa di sekelilingnya. Nah, jadi orang tua nih, Pak, sebenarnya yang seharusnya mulai berbenah, Pak. Jangan sampai kita serahkan ini ke pihak luar. Kalau buat saya sih video yang tadi Pak Afi ini ya temukan, itu bukan hal yang apa ya, yang perlu kita kayaknya harus wow gitu. Enggak. Nggak juga, Pak. Ini sebenarnya tamparan buat si guru itu, Pak. Iya. Kalau misal guru itu memvideokan ke tidak becusan anak didiknya, berarti guru itu harus berbenah, Pak, untuk memperbaiki kualitas mengajarnya. Ya, dia harus berkaca malah. Iya, dia harus berkaca. Dan harusnya mikir nih anak-anak saya kenapa kayak begini ya? Iya. Malu-maluin gitu malah diviralin ya. Nah itu, seharusnya jangan, Pak, kalau menurut saya. Kecuali yang memviralkan itu bukan gurunya. Misalnya orang lain pengen ngetes anak-anak didik kita sepulang sekolah mereka. Nah itu terserah mereka lah. Kan mereka yang istilahnya pengen cari sensasi gitu. Tapi jangan gurunya, Pak. Kalau gurunya itu mempermalukan diri si gurunya sendiri. Ya saya sih kurang tahu persis yang memviralkan siapa ya. Tapi di dalam video itu kelihatannya guru sama muridnya. Iya, maksud saya kenapa sih harus divideoin? Ya kan? Itu kan kurang etis, Pak, kalau menurut saya. Jadi itu, Pak, kayaknya yang kita bisa bahas, Pak, ya. Mungkin ini, Pak, nanti kita akan bahas lagi. Kita breakdown ini kan masih sangat umum gitu ya. Jadi materi-materi yang diajarkan di sekolah yang terlalu banyak sehingga malah anak kita nggak menguasai satupun. Mungkin di podcast selanjutnya kita bisa sharing tentang sebetulnya apa sih yang benar-benar dibutuhkan anak kita supaya lebih detail lagi gitu, Pak. Jadi
orang tua mikir, oh iya berarti yang perlu dipelajari itu cuma ini, yang lain mah nggak penting ya. Mau pelajaran boleh nggak juga nggak apa-apa gitu Pak. ya. Karena harus dibedakan Pak antara pendidikan akademis dan pendidikan bakat minat anak-anak kita. Sebenarnya pendidikan akademis itu sebagai suplemen Pak, bukan yang utama. Kalau menurut saya, yang utama itu apa? Yang menjadi bakat dan minat anak-anak kita. Itu yang harus digali Pak, diasah. Karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak kita. Nah, terus kalau kita nggak asah, berarti kita zolim Pak kepada anak-anak kita. Uang udah dikasih potensi, kok nggak diapa-apain? Nah, di situ Pak, nanti kita bahas belum lagi pendidikan agama ya. Karena pendidikan agama juga penting Pak. Akhlak terutama ya. Akhlak yang paling utama kan. Karena ini akan menjadi pegangan bagi mereka seumur hidup. Nah, tapi bukan berarti kita pengen belajar agama nih harus masuk ke dunia sekolah yang genrenya agama saja, nggak begitu Pak. Belajar agama itu bisa di mana saja. Malahan orang tua dan anak kita harus belajar bareng Pak agama Pak. Jangan kita pengen anak kita pinter, agamanya ya orang tuanya masih blow on. Ya nggak bisa dong Pak. Padahal yang mati duluan siapa? Ya, tahu. Tapi ya kan? Secara umumnya ya, lebih secara tua. probabilitas yang lebih tua. Yang lebih tua kan. Kalau kita udah sadar nih Pak, yang lebih tua yang duluan, ya kita dong yang belajar agama Pak, yang lebih keras. Masa anak-anak kita yang seharusnya mereka berproses belajar agamanya, kita harus, kalau kita udah wajib sekali. Waduh, kita udah lampu kuning Pak. Ya, mendekati merah. Lah kita kok masih santai-santai aja gitu. Malah anak kita ojok-ojokin, nah ayo nak, kamu belajar agama yang bener nak, biar nggak kayak ayah. Lah, gimana? Harusnya ayahnya ya? Ayahnya duluan Pak, mestinya. Siap Pak. Oke, Sobat Beyond Education, apa yang kita perbincangkan kali ini, kita tidak ada bermaksud untuk menyindir siapapun, tetapi kita ingin apa yang menjadi kendali yang kita mampu kendalikan ya terhadap masa depan anak-anak kita, itu seharusnya kita memiliki wewenang di sana. Jangan sampai kita abai. Karena kalau kita abai, kita biarkan saja kejadian ini terus berlanjut, nanti yang akan menjadi korbannya selalu anak-anak kita. Mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.